Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita bersama. Semoga melibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang pertama. Kemarin kita sudah membaca muqaddimah dari kitab Irsyadul Ibad. Ini kita lanjutkan pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Babul imani ay hadza babul iman, adapun ini ialah babnya iman. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu, wahai para manusia, wa'budu, menyembahlah siapa kalian semua. Maksudnya kita diperintah menyembah itu bagaimana? Ay wahidu, tegasnya mengesakanlah siapa kalian semua, rabbakum, pada Tuhan kalian semua, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan siapa, alladzikum, kepada kalian semua, walladzina, dan orang-orang banyak, min qablikum, yang tetap di dalam sebelum kalian semua, la'allakum tattaquna, agar ada siapa kalian semua, tattaquna, itu takut siapa kalian semua, iqabahu, pada siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah yang harus kita sembah tersebut? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi, rupanya zat, ja'ala, yang telah menciptakan siapa, alladzi ay khalaqa, tegasnya menciptakan siapa, alladzi lakum, bagi kalian semua, al arda, pada bumi, firasyan, dijadikan firasyan, kepada hamparan. Ay bisaton, tegasnya hamparan, yaftarishu, yang menggunakan hamparan siapa, yuftaroshu, yang dijadikan hamparan apa, al arad. Wasamaa, dan juga menciptakan as-samaa, pada langit, binaan, hale menjadi bangunan, sakofan, tegasnya naungan.
Wa anzala dan menurunkan siapa alladzi minas sama'i dari langit ma'an pada air, fa akhraja maka mengeluarkan siapa alladzi bi dengan ma minas samarati ay min anwa'is samarati, tegasnya dari beberapa macam-macam buah-buahan, rizqan halim menjadi rizki lakum bagi kalian semua. Fala taj'alu maka janganlah menjadikan siapa kalian semua Allah kepada Allah anda dan pada beberapa sekutu, ay syuraka tegasnya pada beberapa sekutu fil ibadati di dalam penyembahan. Wa antum hali adapun kalian semua itu ta'lamuna itu mengetahui siapa kalian semua annahu kepada sesungguhnya Allah itu al-khaliqu itu zat yang menciptakan, wala yakhluquna dan tidak dapat menciptakan siapa andat, wala yakunu dan tidak ada ilahan itu Tuhan ilaman kecuali orang atau zat yakhluqu yang menciptakan siapa man. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu abudu, kita di semua ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menyembah. Maksudnya menyembah bagaimana? Kita mengesahkan Allah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengesahkan kepada Allah. Yang mana Allah sifatnya di sini alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yakni zat Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kita semua dan orang-orang yang sebelum kita semua. Di samping itu Allah adalah zat yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan bagi kita, dan juga Allah telah menciptakan langit yang menjadi naungan bagi kita. Di samping itu Allah wa anzala minas sama'i ma'an, Allah juga zat yang telah menurunkan air dari langit, yang dengan air tersebut kemudian Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai banyak buah-buahan yang menjadi rizki bagi diri kita semua. Dari itulah semua maka janganlah kita sampai menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus senantiasa hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu hal keistimewaan kepada zatnya sendiri, yang mana termasuk daripada sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesuatu yang patut dan pantas untuk kita jadikan Tuhan. Yang pertama cirinya alladzi khalaqakum. Jadi ketika ada sesuatu kok dianggap Tuhan tapi nggak bisa menciptakan apa-apa, nggak pantas dia untuk jadi Tuhan dan nggak boleh untuk kita tuhankan. Menciptakan kita dan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita. Jadi seandainya ada Tuhan kok ngaku Tuhan baru di pertengahan jalan, baru-baru ini aja sudah ngaku Tuhan. Nah kalau baru saja dia jadi Tuhan, terus Tuhan yang sebelumnya siapa gitu? Apalagi dirinya tidak bisa menciptakan apapun, dirinya hanya sekedar mengakui, itu sangat tidak pantas dan tidak patut untuk kita jadikan sembahan, tidak patut dan tidak pantas untuk kita jadikan sebagai Tuhan kita. Sebab Allah di sini adalah zat yang telah menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan berbagai tumbuhan yang mempunyai banyak macam buah yang dijadikan rizki bagi diri kita semua. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'irah. Waman, dan adapun barang siapa itu lam yu'min, itu tidak mau beriman siapa Allah, tidak mau beriman billahi dengan Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah, fa inna maka sesungguhnya aku Allah a'tadna itu menyiapkan siapa aku Allah lil kafirina bagi orang-orang yang kafir, aku siapkan sa'iron pada neraka sa'ir, ainaron tegasnya api yang sangat panas syadid dan yang sangat sekali. Para jamaah rahimakumullah,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya yang akan menjadi pokok bagi diri kita semua adalah iman. Keimanan ini yang pertama. Jadi yang harus kita tancapkan di dalam diri kita masing-masing adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman, kita yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut dan pantas untuk kita sembah atau kita jadikan sebagai Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sa'ir. Kita harus percaya bahwasanya yang kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tancapkan di dalam diri kita. Sebab tanpa kita adanya keimanan kita kepada Allah, sehingga akhirnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika kita sudah kayak demikian, maka kita akan menjadi orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua akan menjadi sebuah tolak ukur daripada apa yang kita lakukan ini ada nilainya di hadapan Allah atau tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan boleh sama, akan tetapi ketika keyakinannya yang berbeda, keimanannya yang berbeda, maka akan menimbulkan hasil yang berbeda. Contoh, seandainya ada orang tidak iman, ada orang tidak Islam atau orang non muslim, apakah mereka nggak biasa mendermakan hartanya? Biasa mereka. Kalau kita ngadakan Jumat berkah, mungkin kalau di sana ada Minggu berkah. Sama, dia mengeluarkan hartanya. Mereka juga dimintai zakat, mengeluarkan zakat, diambil zakatnya justru lebih besar daripada kita. Mereka puasa, dia juga melakukan puasa. Cuma karena yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam batin kita yang berbeda, maka itulah yang akan menjadikan nilainya berbeda. Yang kita, karena kita mempunyai keimanan kepada Allah, itu semua kita lakukan karena sebagai untuk perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang kita lakukan, sedekah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ini akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sama melakukan, mendermakan hartanya, melakukan zakat, dirinya juga berpuasa, tapi karena tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menjadikan apa yang ia lakukan tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman adalah merupakan modal utama yang harus senantiasa kita bawa, sehingga akan menjadikan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Muslimun an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa Muslimun, siapa Imam Muslim, sebuah riwayat an Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, berkata siapa Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillah, bainama di dalam suatu ketika, nahnu adapun kita itu inda Rasulillah, itu tetap di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a, tiba-tiba muncul, alaina, atas diri kita, siapa rajulun, siapa seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ari, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safari, la yura, yang tidak diketahui, alaihi, atas rajul, apa asarus safari, apa bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifu, dan tidak mengenali kepada rajul minna, dari kita, siapa hadun, siapa seorang, hatta jalasa, sehingga duduk siapa rajul ila nabi, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan di dalam hadis Muslim yang merupakan riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an,